Oke, kalau tadi kita bahas nih soal kabar-kabar yang ada di Indonesia, Tribuners, sekarang kita bergeser nih ke Israel. Nah, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nih Tribuners menyatakan telah menyetujui undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung nih dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Washington. Jadi keputusan ini diambil meski sebelumnya kantor Netanyahu ini sempat mengkritik susunan komite eksekutif dewan yang dinilai problematis nih karena melibatkan Turki yang mana Turki ini adalah rival regionalnya Israel. Namun nih, setelah melewati diskusi panjang, kantor Perdana Menteri Israel ini menegaskan bahwa Netanyahu ini udah menerima gitu undangan Trump dan juga dia siap berpartisipasi dalam struktur Dewan Perdamaian yang baru dibentuk tersebut. Jadi dengan bergabungnya Israel nih Tribuners setidaknya 8 negara nih udah menyatakan kesediaan ya untuk berpartisipasi. Jadi diantaranya ada Uni Emirat Arab, kemudian ada Maroko, Vietnam, Kazakhstan, Hongaria, Argentina, dan juga Belarus. Nah, adapun Dewan Perdamaian yang digagas oleh Donald Trump ini, Tribunars merupakan forum internasional baru nih untuk menangani konflik global dengan fokus awal pada pengawasan gencatan senjata dan stabilisasi di Gaza. Nah, seiring dengan waktu, mandat Dewan ini diperluas Tribunars. Trump mengisyaratkan bahwa Dewan Perdamaian ini tidak hanya terbatas pada Gaza aja, tetapi juga akan berfungsi sebagai penengah konflik global lainnya. Nah, kemudian ambisi ini kemudian memicu gitu ya perbandingan dengan Dewan Keamanan PBB nih Tribunars. Meskipun struktur Dewan Perdamaian Trump ini bersifat independen dan tidak berada di bawah sistem multilateral PBB. Nah, dalam draft piagam yang beredar, ini kewenangan pengambilan keputusan strategis nih disebut sangat terpusat pada Trump sebagai ketua ya, dengan komite eksekutif berperan sebagai pelaksana kebijakan. Nah, kontroversi utama yang muncul terkait dengan mekanisme keanggotaan nih, karena setiap anggota ini ternyata diwajibkan nih buat berkontribusi dengan menyumbangkan dana yang besar Tribuners yang mana ini sekira 1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dengan mewajibkan kontribusi hingga 1 miliar dolar itu nih, pemerintah Amerika berupaya menjamin nih ketersediaan dana sejak awal tanpa sepenuhnya bergantung pada mekanisme bantuan internasional yang selama ini dinilai lamban dan juga syarat kepentingan politik. Nah, nantinya, negara yang membayar lebih dari 1 miliar dolar nih Tribuners tidak terikat pada batasan masa jabatan 3 tahun nih sebagaimana anggota biasa. Nah, status ini nih memungkinkan negara tersebut mempertahankan kursi mereka dalam jangka waktu yang lebih lama bahkan secara permanen selama memenuhi ketentuan piagam. Nah, hal tersebut nih memberikan kepastian politik dan juga diplomatik yang jarang diperoleh dalam forum internasional konvensional nih. Akan tetapi Tribunars, ketentuan ini juga menimbulkan kritik nih karena dinilai berpotensi mengubah lembaga perdamaian nih menjadi forum berbasis kekuatan ekonomi. Bagi negara yang bergabung, iuran 1 miliar dolar nih tidak hanya dipandang sebagai kontribusi dana, tetapi sebagai tiket masuk gitu ya untuk menentukan arah politik, keamanan, dan ekonomi Gaza dalam jangka panjang. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners ini juga masih menjadi pembicaraan terkait adanya ancaman tarif 200% nih jika ada negara yang menolak untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump nih Tribuners mengancam nih bakal mengenaikan tarif 200% nih pada anggur dan juga sampahnya Prancis karena Presiden Prancis Emmanuel Macron nih berencana untuk menolak undangan Trump untuk bergabung nih dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpinnya. Jadi dewan tersebut awalnya ini dibentuk buat mengawasi pembangunan kembali Gaza ya yang porak-poranda nih akibat serangan besar dari Israel yang merupakan sekutu dari Amerika Serikat sendiri Tribunars. Nah, susunan Dewan Perdamaian Gaza ini terdiri dari pejabat Amerika Serikat. Kemudian ada juga pejabat negara Arab dan juga lainnya ya, termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan khusus Trump yakni Steve Witkoff, kemudian ada mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, kemudian menantu Trump yakni Jared Kushner, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, terus penasehat Trump Robert Gabriel, kemudian juga ada beberapa nama lainnya. Nah,
Trump kemudian ini juga mengancam nih akan mengenakan tarif dagang 200% terhadap anggur dan juga sampahnya Perancis. Jadi sebelumnya nih, Trump mengonfirmasi dia ini udah mengundang sejumlah negara gitu ya. Dia telah mengundang Presiden Rusia yakni Vladimir Putin nih buat bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Setelah Moskow sebelumnya nih pada hari Senin melaporkan adanya undangan tersebut. Nah, di sisi lain, kalau tadi membahas soal ini ya Dewan Perdamaian nih Tribuners, ternyata di sisi lainnya nih Israel nih ternyata masih aja melakukan serangan-serangan dan juga melanggar gencatan senjata Tribuners. Jadi Israel kembali menuai kecaman internasional nih setelah pasukannya ini mulai menghancurkan bangunan-bangunan milik Badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA nih Tribuners yang ada di Yerusalem Timur. Jadi pembongkaran dilakukan menggunakan bulldozer dan ini juga menandai eskalasi baru dalam kebijakan keras pemerintah Israel terhadap organisasi kemanusiaan yang beroperasi di wilayah Palestina. Nah, dalam pernyataan resmi dari UNRWA nih, Tribuners mengungkapkan bahwa pasukan Israel ini udah menyita peralatan staf, kemudian juga memaksa para pekerja keluar, serta meratakan gedung-gedung di kompleks markas besar UNRWA yang terletak di kawasan Sheikh Jarrah. Jadi badan PBB itu menilai tindakan tersebut ini sebagai serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, nggak cuma itu Tribuners, jadi pada hari yang sama ternyata pasukan Israel ini juga menembakkan gas air mata nih ke sebuah sekolah kejuruan Palestina yang dikelola oleh UNRWA. Nah, kemudian Kepala UNRWA yakni Philip Lazzarini Tribuners ini menyatakan sejumlah anggota parlemen Israel dan juga pejabat pemerintah nih turut hadir di lokasi gitu. Jadi melihat langsung gitu apa yang terjadi di sana. Nah, ia juga menilai serangan ini sebagai bagian dari langkah sistematis Israel nih buat menghapus identitas pengungsi Palestina. Nah, insiden tersebut menjadi serangan kedua ya terhadap fasilitas PBB di Yerusalem dalam satu hari. Dan ini memperkuat kekhawatiran nih akan semakin menyempitnya ruang gerak lembaga internasional di wilayah pendudukan. Nah, kemudian secara terpisah nih, pemerintah Israel mengklaim pembongkaran markas besar Badan PBB untuk pengungsi Palestina itu Tribuners yang ada di Yerusalem Timur sebagai langkah hukum yang sah. Nah, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan tindakan tersebut nih merupakan tindak lanjut dari undang-undang baru yang disahkan Parlemen Israel yang secara eksplisit melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel. Nah, dalam pernyataannya, pemerintah Israel ini justru menuduh UNRWA nih memiliki kecenderungan pro-Palestina serta menjalin hubungan dengan kelompok Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.